Ini mungkin terdengar aneh. Banyak orang yang berpikir rezeki nggak masuk karena kurang usaha. Padahal seringkali rezeki nggak masuk karena tubuhnya nggak pernah tenang. Kamu bisa kerja, kamu bisa berdoa, kamu bisa berpikir logis, kamu bisa ambil peluang. Tapi tubuhmu selalu siaga. Dan tubuh yang selalu siaga nggak pernah mengizinkan rezeki untuk tinggal. Di akhir video ini, aku akan ajak tubuhmu mengalami satu hal kecil aja. Bukan teori, supaya tubuhmu sendiri yang memberi jawabannya. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di episode sebelumnya, kita bicara tentang uang yang datang tapi nggak pernah nempel. Nah, di episode kali ini kita masuk lebih dalam. Bukan ke uangnya, tapi ke wadahnya. Karena rezeki nggak pernah ditolak oleh pencipta. Yang sering menolak adalah tubuh kita sendiri. Logika kerjanya kayak gini nih. Kalau usaha bener, hasil datang. Tapi logika nggak pernah bertanya, apakah tubuh siap memegang hasil itu? Nah, disinilah konflik itu muncul. Tubuh kita hanya mengenal dua mode bertahan dan mode menerima. Tubuh yang hidup di tegang, berjaga, siap jatuh, takut kekurangan, nggak pernah berada di mode menerima. Nah, bagi sistem saraf, uang itu sama dengan potensi kehilangan. Nah, maka refleks tubuh kita adalah cepat ngabisin, cepat mengalihkan, cepat membersihkan. Bukan karena boros, tapi karena ingin kembali ke zona aman. Bukan nyaman, aman. Ada juga yang namanya kesadaran harmoni. Saat tubuh siaga terus-menerus, hormon kortisolnya tinggi. Kita jadi nggak bisa tenang. Hormon dopaminnya jadi liar. Dia cari pelepas cepat. Hormon oksitosinnya rendah. Nggak ada rasa cukup. Kemudian hormon serotonin goyah. Identitas jadi nggak stabil. Maka rezeki datang, tubuhnya tegang. Rezeki dilepas, tubuhnya lega. Itu pola biologis ya, bukan moral. Ada juga yang namanya kesadaran jiwa yang dihidupi oleh kesadaran spiritual dari ruh atau percikan cahaya Tuhan, PCT. Nah, di energi suara jiwa kita menyebutnya kayak gini nih. Energi spiritual itu sumbernya dari PCT, percikan cahaya Tuhan, ruh. Itu bukan konsep, tapi itu arus kehidupan. Nah, energi spiritual ini akan menghidupi kita yang jiwa. Nah, PCT itu punya satu hukum. Dia hanya mengalir ke wadah yang berkata, aku aman memegang ini. Nah, kalau wadahnya nggak bilang gitu gimana? Dia akan dorong. Kadang-kadang dia kelepas. Ngalir terus, jarang berhenti. Malah keluar akhirnya. Tapi kalau tubuh kita bilang, ini terlalu besar. Ini membuatku jatuh. Ini membuatku terlihat. Maka cahaya nggak memaksa masuk. Bukan karena pencipta menahan, tapi karena wadah itu nutup. Nah, ada juga yang namanya kesadaran di realita dan respon semesta. Semesta nggak membaca niat, semesta membaca keadaan tubuh kita. Tubuh yang siaga akan membuat realita bocor. Tubuh yang aman membuat realita tinggal. Nah, itulah sebabnya dua orang bisa berdoa yang sama, usaha yang sama, bahkan peluangnya sama. Tapi hasilnya beda. Nah, kalau kalimat ini terasa nusuk, walaupun nggak ada pisah, aku bekerja keras, tapi tubuh nggak pernah santai. Kamu nggak sendirian, Sob. Tos dulu. Kalau ada yang mengalami hal yang sama, tuliskan di kolom komentar. Kita tos dulu. Aku bekerja keras, tapi tubuhku nggak pernah santai. Ada yang merasakan seperti itu? Tos dulu. Kita nggak sendirian.
Aku pernah mendampingin satu klien, pebisnis, stabil, dihormati. Tapi setiap kali uang masuk, dan itu jumlahnya besar ya, badannya drop. Bukan sakit, bukan malas, tapi kayak kehilangan tenaga untuk hidup gitu. Nah, akhirnya matrik jiwanya dibuka. Yang dibaca itu bukan pikirannya ya, tapi pola tubuh. Nah, di matrik jiwa kelihatan jelas. Saraf hidup di mode siap jatuh. Cakra perut takut memegang. Cakra dada, anahata, belum percaya aman. Tapi PCT, percikan cahaya Tuhan, ruh yang memunculkan energi spiritual, sudah mendorong, mengalirkan energi yang membuat jiwa ingin naik kelas. Jiwanya siap, tapi tubuhnya tertinggal. Nah, kalau kita sudah tahu matrik jiwa, itu kita jadi bisa tahu secara presisi latihannya apa. Maka dibuatkanlah latihan yang sesuai dengan akar masalahnya. Tapi kalau sudah tahu matrik jiwa, nggak dilatih, ya sama aja. Tapi kalau dilatih, secara mandiri bisa, didampingi juga bisa. Nah, klienku yang tadi, di program pendampingan privat, kita nggak ngajari cerdas finansial. Aku juga nggak mengajarkan ilmu menabung, biar cepat kaya. Nggak. Yang kita latih adalah rahang, supaya bisa tetap lepas saat rekening naik. Rahangnya itu nggak kaku gitu ya, bukan rahang lepas terus hilang nggak punya rahang, bukan. Perutnya juga biar nggak ngunci saat uang diam. Terus kemudian nafas nggak panik saat hidup mulai tenang. Nah, setelah itu, mohon maaf, uang nggak berubah jumlahnya. Nah, tapi berhenti bocor. Dia menetap. Nah, aku juga begitu. Bukan dulu, sampai sekarang masih berusaha untuk keluar dari pola yang seperti itu, Sob. Ada uang masuk, bukannya tenang, malah langsung mikir, ini jangan-jangan sebentar lagi hilang nih. Sebentar lagi ada yang apa, ada yang itu. Ada barang yang rusak. Wah, ini hanya pikiran. Nah, dulu pernah aku bilang gitu ya. Ternyata ini bagian tubuh. Dulu aku sangka karena aku takut miskin. Tapi ternyata justru sebaliknya. Aku takut kaya, takut punya uang, takut memegang uang yang banyak. Kayak orang kedatangan tamu penting, niatnya senang, tapi gugup. Jadi buru-buru nyiapin alasan biar tamunya malah cepat pulang. Aduh, gue banget. Ada yang mengalami masalah yang sama? Ceritakan di kolom komentar. Aku waktu itu akhirnya kalau ada uang yang masuk, beli ini, bayar itu, beresin ini, invest itu, punya tabungan kretek dan kopi banyak di rumah, bos. Nah, seolah-olah tubuhku itu bilang gini, sudah cukup, sudah, cukup segini aja, jangan lama-lama. Ternyata tubuhku mengeluarkan uang itu tanpa aku sadari. Lewat bagian mana? Saraf. Nah, lucunya, dulu aku menganggap itu adalah bagian dari mindset. Itu adalah persoalan mindset. Atau aku kurang afirmasi, atau kurang percaya, atau energinya kurang bagus. Sampai satu titik nih, udah mumet kan, bukalah matrik jiwa sendiri. Mutak-atik, lihat-lihat. Nah, matrik jiwa itu akan menunjukkan apa yang ada di tubuh. Saraf, sistem kerja saraf, sistem kerja energi spiritual, pola kerja dari organ tubuh, terus kemudian pola kerja dari pikiran juga ada. Nah, matrik jiwa yang mengarah ke tubuh itu mendekati realita. Tapi kalau dia mengarah hanya ke pikiran, kita tahu, kita paham,
tapi tubuh tidak mengalami, kita mulai menjauh dari realita. Kita mulai menjauh dari realita. Nah, yang aku lihat di matrik jiwaku sendiri, rahasia ya, rahasia nih. Rahangnya siap terus. Perut nggak pernah santai. Nafas pendek saat angka mulai naik. Dan aku sadar sesuatu yang nyentil banget, ngaplok banget, nampol banget. Tahu matrik jiwa tanpa tahu cara memperbaikinya justru membuat hidup lebih berat. Lah kenapa? Kita jadi sadar, aku jadi sadar, tapi sadarnya cuma di kepala. Aku tahu, oh ini pola lama, oh ini luka lama, oh ini akar masalahnya. Tapi tubuh masih hidup di titik yang sama. Itu kayak aku ngerasain gini nih, aku punya pengalaman. Tahu kalau ban mobil bocor, diem di pinggir jalan mobilnya, bannya bocor, terus berdiri di depan bannya, bilang gini, wah bannya bocor ya. Tapi nggak ada dongkrak, nggak ada alat, nggak tahu harus mulai dari mana. Mau telepon apa-apa, handphonenya ketinggalan. Aduh. Nah, disitulah aku jadi paham satu hal penting. Kesadaran tanpa metode presisi, kesadaran tanpa metode presisi, seringkali berubah jadi beban baru. Kamu bukan jadi lebih bebas, kamu malah jadi lebih mikir, lebih sadar, tapi nggak berubah, tetap di tempat. Bukan karena kamu gagal, tapi karena tubuh nggak bisa berubah dengan teori. Perubahan hidupku ini baru benar-benar mulai bergerak saat aku berhenti hanya membaca matrik jiwa, hanya tahu isinya, hanya tahu polanya, hanya tahu akar masalahnya. Dia mulai terjadi perubahan pada hidupku ketika tubuh mulai berubah, bukan pikiran yang semakin penuh. Mulai dari mana? Latihan rahang supaya nggak siaga, ngelatih perut supaya nggak panik saat stabil, melatih saraf supaya aman memegang, bukan buru-buru melepaskan. Dan ada juga latihan energi spiritual untuk sistem eterik, bukan cuma organik, tapi juga eteriknya. Jadi semua bagian sebetulnya harus dilatih. Bukan cuma tahu teorinya, bisa mengingat apa kata orang hebat, atau ternyata orang hebatnya tersebut yang mengajar juga cuma tahu teorinya, nggak tahu prakteknya karena dia membaca, atau kebetulan dia cerdas, pernah belajar, dicatat, kemudian diutak-atik sendiri karena kecerdasan, bukan karena apa yang terjadi di tubuhnya. Nah, lucunya setelah itu ya, pada hidupku, hidup nggak berubah karena aku lebih nekat. Hidup berubah karena tubuhku akhirnya punya peta baru. Nah, sekarang kalau aku ditanya, apa gunanya tahu matrik jiwa? Akhirnya aku akan jawab dengan jujur. Mengetahui matrik jiwa itu seperti tahu alamat rumah. Tapi, pendampingan dan latihan yang presisi, itu baru benar-benar ngantar kita pulang ke rumah tubuh ini. Nah, kalau kamu jujur ke diri sendiri, waktu hidupmu mulai stabil, uang ada, masalah reda, apakah kamu akan duduk lebih tenang? Atau malah sibuk cari alasan biar hidup ribut lagi? Nah, kalau yang kedua, malah sibuk cari alasan biar hidup ribut lagi. Biar kerasa hidup adrenalinnya naik. Nah, itu bukan cuman kamu yang aneh. Itu cuman tubuhmu yang belum diajari cara hidup nyaman dan aman di versi hidup yang lebih stabil. Dan percayalah sob, itu bisa dilatih. Asal bukan cuma tahu di mana masalahnya, tapi tahu bagian mana yang perlu disentuh dan bagaimana caranya yang presisi. Ini bukan cuma teori, filsafat, doa yang cuma nyampe di sini, tapi ininya tetap tegang. Bukan. Ini harus di sini juga.
Nah, kalau kita cuma tahu teorinya tanpa bisa praktekkan, maka yang terjadi adalah banyak ajaran yang bilang naikkan vibrasi, percaya aja, pasrah aja, nanti rezekinya datang kok. Usaha terus dengan ketegangan. Tapi hampir nggak ada yang pernah ngasih tahu kita satu hal yang paling mendasar. Bagaimana membuat tubuh bukan nyaman, tapi aman untuk menerima. Karena kenyamanan adalah karena kebiasaan. Tapi keamanan adalah karena dia dibuat jadi rileks, santai tubuh kita. Bukan nyaman, aman. Tidak keluar dari zona aman. Nah, ini hal yang kontroversial, tapi perlu dikatakan. Spiritualitas yang nggak turun ke tubuh bukan menyembuhkan, tapi seringkali menjadi bentuk penghindaran yang halus. Ini kabur aja tapi nggak bilang. Tanpa tubuh yang dilatih, iman cuma tinggal di kepala, doa berhenti di kata, keyakinan nggak punya wadah, dan rezeki hanya lewat sebentar. Bukan karena doanya salah, bukan karena imannya kurang, tapi karena tubuh kita ini belum siap menampung keberlimpahan yang datang. Ada masalah yang terjadi adalah kita melakukan afirmasi berkali-kali. Lewat sini, tubuhnya tetap tegang. Kita berdoa, tapi lupa. Bukan cuma mengingat dan hafal, tapi menerjemahkan ke tubuh kita. Itu namanya penghayatan atau embodiment. Nah, karena yang terjadi di level saraf, nah supaya sobat tahu, di level saraf itu kenapa percaya aja nggak cukup. Saraf nggak membaca kalimat, aku percaya, aku pasrah, aku yakin pencipta cukupkah. Saraf hanya baca satu hal, aman atau nggak aman. Nah, kalau tubuh kita masih hidup di mode berjaga, siap jatuh, siap kehilangan. Apapun yang datang, termasuk rezeki, akan dibaca sebagai potensi ancaman, bukan berkah yang dipegang. Dan sistem yang membaca ancaman akan melepaskan, bukan menyimpan. Nah, di level hormon, itu kenapa doa nggak menenangkan? Kenapa kita pinter, tapi nggak membuat hormon jadi stabil? Kita hafal banyak teori, kesadaran, spiritual, tapi tidak membuat tubuh jadi tenang. Apalagi di level hormon. Karena doa, teori, filsafat, nggak otomatis menurunkan hormon kortisol. Afirmasi nggak otomatis melepas rahang. Dan keyakinan nggak otomatis melonggarkan perut. Tanpa praktek, maka tubuh akan kortisolnya tetap tinggi. Oksitosin tetap rendah. Dopamin jadi liar. Rasa cukup nggak pernah terbentuk. Tubuh kita mungkin percaya, tapi kimianya masih mode bertahan. Dan tubuh selalu mengikuti kimia, bukan kata-kata. Nah, di level jiwa dan energi spiritual, ini adalah kebenaran yang jarang diajarkan, jarang di-share. Entah karena nggak tahu, entah karena cuman belajar di kulit luar, aku nggak paham apa yang terjadi di sana. Nah, ini bagian yang hampir nggak pernah dibicarakan, mungkin karena terlalu sakral berhubungan dengan ruh atau PCT, atau mungkin disakralkan, supaya orang-orang seperti kita ini nggak berani ke sana. Nah, percikan cahaya Tuhan, PCT atau ruh, nggak masuk mengalir diam di tubuh yang hanya paham. Karena pahamnya di pikiran, tubuhnya enggak. Tapi ke tubuh yang siap menerima. Karena tubuhnya paham, tubuhnya ya, sarafnya, hormonnya, organ tubuhnya, dia diajak. Nah, percikan cahaya Tuhan atau ruh bukan ide spiritual yang bisa diotak-atik di papan tulis.
Dia adalah arus kehidupan yang mengalir di tubuh. Dan arus kehidupan nggak pernah memaksa masuk ke wadah yang masih berkata, ini bahaya, aku bisa jatuh, aku harus siap dulu. Bukan karena pencipta menahan, tapi karena wadah belum kebentuk. Inilah kebenaran yang nggak populer. Bukan hanya disembunyikan, tapi dijauhi. Karena sulit dilakukan. Nah, banyak orang yang merasa spiritual, tapi tubuhnya masih hidup seperti perang. Maka yang terjadi adalah paradok. Banyak doa, tapi cepat capek. Punya keyakinan tinggi, tapi rezeki bocor. Banyak teori, tapi hidup terasa berat. Bukan karena ilmunya salah, tapi karena ilmu nggak pernah diajarkan ke tubuh. Tapi karena ilmu nggak pernah diajarkan ke tubuh. Ilmunya nggak nyampe ke tubuh. Cuman di sini teorinya banyak, prakteknya zero. Kalau kalimat ini terasa kena ke kamu, sob. Nih kalimatnya nih. Aku tahu banyak hal secara spiritual, kesadaran. Tapi tubuhku tetap tegang saat hidup membaik. Itu bukan kegagalan iman. Itu tanda tubuhmu belum pernah ditemani untuk hidup tanpa berjaga. Dan jujur aja, sebagian besar orang nggak butuh lebih banyak teori. Mereka, kita, butuh seseorang yang tahu cara menurunkan spiritualitas dari langit ke tujuh, ke saraf, ke nafas, ke perut, ke hidup sehari-hari. Dan setelah ini, biar nggak bikin bosen, aku nggak akan menambah penjelasan lagi. Aku mau ngajak tubuhmu mengalami langsung apa yang selama ini biasanya cuma didengar sebagai konsep, karena perubahan sejati nggak terjadi saat kamu mengerti, tapi saat tubuhmu akhirnya merasa aman untuk hidup. Yuk kita coba latihannya. Mari kita berhenti memahami. Mari kita biarkan tubuh mengalami. Mari kita berlatih. Sebelum kita berlatih, mari kita menyapa dulu bagian tubuh yang paling sering bekerja tapi jarang disadari. Coba arahkan perhatian ke ujung-ujung jari tanganmu. Boleh dipegang. Nah, di ujung-ujung jari ini ada ribuan saraf kecil yang selalu membaca dunia. Ada nih, saraf-saraf kecil, terabaikan biasanya. Terus kemudian rasakan telapak tanganmu. Telapak tangan, dirasakan, dilihat. Bentukannya bagaimana? Perhatikan, hangat atau dingin, berat atau ringan, atau ada denyut halus, atau jangan-jangan mati rasa. Nah, telapak tangan adalah tempat di mana jantung kita bertemu dunia luar. Coba rasakan, apakah ada denyut halus di telapak tangan? Kalau ada, itu jantung kita yang sedang memompa kehidupan ke situ. Kalau belum terasa, nggak apa-apa. Itu bukan karena dirimu nggak punya jantung. Itu mungkin karena jantungnya lupa dipasang. Nah, kalau belum terasa itu nggak apa-apa ya. Itu hanya tanda. Tapi tenang, tubuh masih hidup, tubuhmu masih hidup di mode berjaga. Sekarang perhatikan bahu. Apakah kaku? Apakah terangkat? Leher. Apakah kaku? Sulit digerakkan? Rahang. Apakah mengatup tanpa sadar? Nah, di tiga titik ini, bahu,
leher, rahang, adalah tempat tubuh kita berkata, aku harus siap. Dan tubuh yang selalu siap, nggak pernah benar-benar menerima. Nggak perlu dilepaskan ketegangannya, cukup dikenali aja. Sekarang seperti biasa, telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Jangan nafas panjang dulu. Rasakan sentuhan tanganmu sendiri. Rasakan sentuhan tanganmu sendiri. Telapak tangan kiri di dada menyentuh. Telapak tangan kanan di perut, menyentuh perut, rasain. Rasakan sentuhan tanganmu sendiri. Itu sinyal pertama untuk saraf yang bilang gini nih, aku aman dengan diriku. Sekarang pelan-pelan tarik nafas lewat hidung. Perutnya digendutkan, lepaskan nafas lewat mulut. Perutnya dikempeskan, habiskan, kempeskan. Kalau nggak bisa dihabiskan, bahaya. Kalau bisa dihabiskan, saraf bekerja baik. Kalau nggak bisa, biasanya perutnya besar. Sama. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut, 6 hitungan. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan, perut dikembangkan. Lepaskan lewat mulut, perutnya dikempeskan. Lepasnya harus selalu lebih panjang. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut perlahan. Tubuh nggak percaya pada niat. Tubuh percaya pada hembusan. Lagi tarik nafas. Lepaskan lewat mulut. Setiap hembusan panjang, sebetulnya kita sedang berkata ke sistem saraf. Lagi tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut, 6 hitungan atau panjangkan lagi. Setiap hembusan panjangmu, seolah kita sedang berkata ke sistem saraf. Nggak ada yang mengejar. Nggak ada yang perlu diamankan. Aku nggak perlu siap jatuh. Aku nggak perlu harus siap jatuh. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan, aku aman memegang hidupku. Biarkan kalimat ini nggak masuk ke pikiran, tapi turun ke dada, perut, telapak tangan. Rasakan sambil pola nafasnya. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan, lepaskan lewat mulut 6 hitungan, perut dikempeskan. Makin panjang makin baik. Teruskan, coba. Tanpa kamu sadari, di level atau di sistem saraf, saraf kita turun dari mode siaga. Hormon mulai stabil. Kortisol mereda, hormon stres. Organ tubuh melepas refleks menahan. Energi spiritual dari PCT mengalir, menghidupi kita yang jiwa. Medan rezeki membuka, bukan karena ditarik, tapi karena nggak lagi ditolak.
Ini bukan sugesti, ini perubahan medan tubuh. Santai, sambil usap lagi jari-jari. Perhatikan ujung jari. Lebih hangat atau sama? Perhatikan telapak tangan. Warnanya apa? Merah atau pucat? Biasanya setelah latihan, kalau kerja otot jantungnya bagus, mengalirkan darah, dia warnanya merah. Atau terasa ada denyut yang lebih jelas? Bahumu dilihat, dirasakan, masih terangkat atau sedikit turun? Coba lihat rahangmu, masih menggigit atau mulai lepas? Kemudian lehermu, lebih panjang atau kaku? Nggak harus sempurna, tapi satu perubahan kecil aja sudah berarti wadah mulai terbuka. Nah, latihan ini adalah latihan umum, seperti membuka jendela. Tapi setiap orang punya pintu yang berbeda di matrik jiwanya. Ada yang terkunci di rahang, ada yang di perut, di dada, di tangan yang nggak bisa tenang, ada di kaki yang selalu ingin bergerak. Nah, latihan presisi baru bisa kita dapatkan setelah pola tubuh dan jiwa terbaca. Kalau pengen tahu, coba ikuti program-program privat untuk membuka matrik jiwa dan mendapatkan resep latihannya atau didampingi atau bahkan sampai level energi spiritual di PCT. Hubungi aku, nomorku ada di bawah ya. Coba tuliskan di kolom komentar tanpa dianalisa. Setelah latihan ini, bagian mana yang paling kerasa berubah, sob? Ujung jari? Telapak tangan? Dada kah? Perut? Bahu? Rahang? Atau rasa lain coba yang sulit dijelaskan? Tuliskan di kolom komentar. Tulis saja, itu bukan pendapatmu. Itu tubuhmu yang lagi bicara. Nah, di episode berikutnya, kita akan bahas dan berlatih kenapa orang baik, rajin, dan pintar suka menabung. Seringkali justru kelelahan secara batin. Rezeki itu nggak nolak kamu ya, sob. Tubuh kita aja yang belum pernah diajari menerima. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan terangi jalan hidup jiwamu. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Live long and prosper. Love you.